Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, ayat 1 dan ayat 2. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, diambil dari hukum Taurat yang ke-7 dan maksudnya. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga haruslah setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan ayat 2. Jangan sesat
Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Telah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun warta jemaat pada minggu ini dapat kami bacakan dan Bapak Ibu dapat melihat slide yang ada di depan. Nama minggu kita pada minggu ini adalah Minggu 11 sesudah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini adalah menyangkal diri
memikul salib, dan mengikut Yesus. Yang pertama, Koinonia 2.1, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 30 Agustus 2022, masuk pukul 17.00 WIB. Yang berikut 2.2, Sermon WEK. Sermon WEK Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di WEK 7 adalah di rumah Amang Sintuape Silitonga Inang Boru Hutauru, alamat Komplek Cilame Permai, Jalan Fanser nomor 19B Cilame, masuk pukul 19.00 WIB. Untuk hari Kamis tanggal 1 September 2022 di rumah keluarga Amang Hapurba Boru Silitonga, beralamat di Komplek Suaka Indah nomor 5 Cibeber. Yang kedua di WEK 9 di rumah keluarga Amang NP Syahan Inang Boru Pardede, alamat Komplek Bukit Cipageran Indah Blok B nomor 27, masuk pukul 19.00 WIB. Yang berikut Marturia 3.2, persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Yang berikut Diakonia 4.1, Seksi Pendidikan. Sehubungan dengan telah dimulainya tahun ajaran baru 2022 dan 2023, maka pembelajaran PAK Pendidikan Agama Kristen di gereja kita akan dimulai kembali. Dimohon kepada orang tua supaya mendaftarkan ulang anak-anaknya, khusus kelas 1 dan kelas 7 dan kelas 10. Pembelajaran PAK dimulai kembali pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, diawali dengan kebaktian bersama orang tua, masuk pukul 13.00 WIB. Kami tambahin sedikit lagi yang menginang, nanti formulir kami seksi pendidikan disediakan di depan gereja. Terima kasih. Yang berikut pemberitahuan 5.1, CD khusus. Pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022, gereja kita melayani CD khusus dalam ibadah Minggu pagi kepada saudari Esra Monica Boru Lumban Tobing dari HKBP Perbubu Resort Perbubu. Yang berikut 5.2, jemaat penuh ataupun ruas Nagok. Pada hari ini Minggu 28 Agustus 2022, dalam ibadah pagi gereja kita menerima menjadi jemaat penuh ataupun ruas Nagok setelah merguru beberapa bulan atas nama yang pertama Amang Keluarga S Tugatorop Inang Boru Manik, masuk WEK 5. B. Amang Keluarga AJ Sehan bersama 3 orang anak, masuk WEK 7. Kami mohon yang 2 keluarga ini supaya dapat berdiri. Terima kasih. Orasma, silakan dulu Amangina. Yang berikut 5.3, pemberkatan nikah wartai pertama dan kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Victor Agustinus Pardede, putra dari Bapak Panosor Halomoan Pardede, Ibu Siti Nurmauli Boru Nenggolan, yang beralamat di Gelen Residen G1 RT 01 RW 2 Jaya Mekar Padalarang, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk WEK 6. Dengan saudari Priskila Triposa Saya Citra Boru Nenggolan, putri dari Bapak
Karnadi, Ibu Dewi Umi Wahyuni yang beralamat di Dukuh Samberijo, Dusun Merjoyo, RT 7 RW 3, Desa Jatipasar, Mojokerto, anggota jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 3 September 2022 di HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk pukul 08.30 WIB. Yang berikut 5.4, kebaktian sekolah minggu. Pada hari Minggu 5 September 2022, kebaktian sekolah minggu akan dilayani 2 kelas, yaitu kelas B dan kelas C. Minggu berikutnya adalah kelas PGTK dan A. Demikianlah bergiliran setiap minggunya dan akan disiarkan melalui Zoom. Dihimbau kepada anak sekolah minggu yang bukan jadwal tatap muka supaya mengikuti dari rumah masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362, mulai dari ayat pertama sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Ku merindukan
Sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya. Begitu juga dengan jemaat kami yang sedang live streaming pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bersama saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada saat ini. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Dan yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat 28 saya akan baca kepada kita semuanya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24 semuanya kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai tema atau topik minggu kita saat ini adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Dalam bahasa Bataknya di Doksongonon, maswadaho diri mamorsan silang jala mangihuton Yesus. Ketika kita tadi membaca Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28, ada satu pertanyaan yang menggelitik hati kita pada saat ini. Jika ditanya pada kita saat ini, mudah enggak menjadi orang Kristen? Mudah enggak mengikut Yesus? Mungkin ada banyak referensi, ada banyak jawaban yang mungkin bisa katakan pada saat ini. Mungkin banyak orang akan mengikut Yesus dengan mengatakan ya mudah saja mengikut Yesus. Sebab jadi orang Kristen, sebab pengikut Kristus itu berarti ya beribadah sajalah ke gereja.
beribadah di Partanyangan, sermon di Punguan Ina, sermon di guru sekolah minggu, sermon di remaja Naposo, dan lain sebagainya. Bahkan beribadahlah kita setiap hari Minggu, bernyanyi, mendengarkan firman, lalu kita menerima berkat Tuhan. Itu memang secara prakteknya, itu memang secara tradisinya, itu memang secara ibadahnya. Tetapi apakah menjadi orang Kristen atau apakah menjadi pengikut Kristus hanya sebatas demikian? Dan apakah menjadi orang Kristen itu selalu indah, menyenangkan, bebas dari derita? Pertanyaan ini menjadi perenungan kepada kita saat ini. Tentu sebagai orang Kristen dan kita sebagai ciptaan Tuhan, kita pasti pernah menghadapi apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam nats firman Tuhan saat ini, di mana Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-21 bahwa Dia akan menderita dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sebagai orang Kristen dan sebagai kita ciptaan Tuhan, Bapak dan Ibu, kita pasti pernah menghadapi apa yang disebut dengan penderitaan, apa yang disebut dengan menderita. Karena kata penderitaan ini sangat familiar bagi kehidupan kita. Sebab pada saat ini kata penderitaan ini tidak memandang usia, apakah dia anak-anak, apakah dia remaja, apakah dia naposo, apakah dia kaum bapak, kaum ibu, kaum lansia, pasti pernah merasakan apa yang disebut dengan menderita atau apa yang disebut dengan penderitaan. Memang saudara-saudaraku, ada banyak penyebab penderitaan manusia. Bisa saja penyebab penderitaan manusia itu dikarenakan bencana alam, dikarenakan banjir, dikarenakan gunung meletus, atau di tahun 2020 dikarenakan COVID-19 yang sedang melanda dunia hingga sampai dengan saat ini. Tetapi ada juga penyebab penderitaan itu dari diri kita sendiri, dari keluarga, atau dari anak-anak kita, atau dari manapun kita berada pada saat ini. Karena itu saudara-saudaraku, ketika penderitaan itu datang menimpa kehidupan kita, kita tidak perlu menjauh. Dan kita harus menjalani itu. Karena tidak semua hidup kita ini berjalan dengan mulus dan terbebas dari penderitaan. Dan memang kita bisa melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang dikemukakan di ayat 21 tadi. Bahwa Dia akan disiksa, bahwa Dia akan dibunuh, bahwa yang mendapatkan penderitaan daripada Tuhan Yesus itu adalah dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu mau dimaksudkan kepada kita pada saat ini bahwa teologi salib tidak hanya berpusatkan pada penderitaan Kristus, ya, pada kematian Kristus. Ternyata di balik daripada teologi salib itu ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa di balik daripada salib itu
ada satu sukacita, ada lasni roha yang akan kita raih pada hari yang ketiga, yaitu kemenangan Kristus mengalahkan maut. Dan itulah sukacita kita hingga pada saat ini. Yang mau dikatakan kepada kita adalah bahwa ternyata tidak selamanya kehidupan kita menderita amang-inang. Makalaupun kita saat ini mengalami kebangkrutan atau mengalami suatu usaha yang gagal, atau mengalami resesi ekonomi, atau kita mengalami ada pergumulan atau penderitaan dari tetangga kita atau dari keluarga kita atau dari manapun itu berada, kita harus mengimani bahwa di balik daripada semuanya itu ada sukacita yang akan kita raih, dan itulah yang disebut dengan glorious, kemuliaan, hasangapun di balik daripada penderitaan kita itu. Oleh karena itu, amang dan inang serta jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang mau dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Sebetulnya dia mau menghalang-halangi apa rencana daripada Allah. Petrus hendak menghalang-halangi apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, memang Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan penderitaan itu dari hadapanmu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kenapa Petrus begitu menggebu-gebu dan mengatakan, janganlah Tuhan engkau menderita? Sebab ada satu hal yang ingin dilihat oleh Petrus di dalam kepemimpinan Yesus, bahwa ketika Yesus dia memahami bahwa pada waktunya nanti Yesus akan menjadi Mesias, Yesus akan menjadi raja bagi bangsa Israel untuk menaklukkan kerajaan Romawi pada saat itu yang sedang memerangi Israel pada saat itu. Dan peperangan itu memang sangat-sangat terasa di dalam kehidupan mereka. Disitulah mereka mengharapkan ada satu Mesias yang menjaga mereka, yang membebaskan mereka dari keterpurukan itu. Dan Petrus menganggap bahwa Yesuslah figur yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi itu. Padahal Yesus bukanlah membebaskan mereka dari secara fisik, tetapi Yesus mau membebaskan umat manusia dari dosa. Itulah mengapa Yesus mengatakan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Hola dirinya sendiri do diperluhon, hanya dirinya sendiri yang dipentingkan. Jadi yang mau dikatakan kepada kita saat ini, banyak cara-cara iblis ya, banyak cara-cara iblis untuk menggagalkan rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Banyak cara-cara iblis, banyak tipu daya iblis
untuk menggagalkan keselamatan yang sedang dikerjakan oleh dunia pada saat ini. Bisa saja itu melalui apa yang disebut dengan peperangan. Bisa saja melalui permusuhan. Bisa saja melalui pertikaian dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita menjauhkan pikiran seperti yang dipikirkan oleh Petrus ini, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan bagaimana supaya dia memiliki jabatan ketika Yesus naik menjadi raja dunia. Mari kita menyingkirkan pemikiran kita dengan ketidakwajaran, tetapi mari kita berpikir jernih ketika Yesus menyatakan keselamatan ke tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, dengan pemaparan yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini, ternyata seperti topik minggu kita, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, ada 3 syarat yang harus kita persiapkan ketika kita akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang pertama yang dikatakan di situ adalah bahwa kita harus mampu menyangkal diri. Bahwa kita harus mau menyangkal diri. Artinya ketika Yesus mengatakan kalau kau mau menjadi pengikut aku, kalau kau mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka engkau harus mau menyangkal diri. Artinya kita berkata tidak kepada dosa-dosa. Kita harus berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus berkata tidak kepada hal-hal yang berhubungan dengan kegelapan. Demi siapa? Demi Allah, demi Kristus. Maka syarat yang pertama ini kita harus mampu menyangkal diri. Kenapa kita harus menyangkal diri terhadap dosa? Kenapa kita harus menyangkal diri terhadap kegelapan-kegelapan yang sedang merajalela pada saat ini? Karena tadi kita sudah disebutkan, kamu kan sudah anak Allah, kamu kan sudah mengikut aku. Berarti kamu harus mau menyangkal dirimu terhadap perbuatan-perbuatan kegelapan, terhadap perbuatan-perbuatan dosa, demi Allah, demi Kristus. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Itulah syarat yang pertama, Amang dan Inang, ketika kita disebut pengikut Kristus yang sejati, yaitu kita harus mau menyangkal diri dengan mengatakan tidak kepada dosa, dengan mengatakan tidak kepada perbuatan-perbuatan kegelapan. Syarat yang kedua, Mang Inang, yang dikatakan firman Tuhan kepada kita saat ini adalah kamu kalau memang mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, kamu harus mau memikul salibku. Artinya kita dipanggil untuk bersedia hidup di dalam pengorbanan sebagaimana Kristus telah menyerahkan diri untuk keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi kalau disebut dengan pengorbanan, berarti kita harus mampu mengorbankan waktu. Mengorbankan waktu kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau disebut dengan pengorbanan sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus pada saat ini, berarti kita harus mengorbankan kenikmatan duniawi ini. Berarti kita harus mengorbankan kesenangan demi pelayanan kepada Allah dan juga pelayanan terhadap sesama kita. Dan hal-hal tersebut kita temukan
kepada pelayanan kita di gereja, di masyarakat, dan juga di tengah-tengah dunia pada saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita mengatakan bahwa syarat yang kedua itu adalah memikul salib. Kita juga diingatkan di situ kalau kita disebut memikul syarat yang kedua itu memikul salib, kita juga diajak oleh Tuhan bahwa kita harus bersedia seperti prajurit yang siap bertempur menghadap musuh, sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik demi Kristus Yesus. Dan syarat yang ketiga adalah mengikut aku, mengikut Yesus. Kalau disebut dengan syarat yang ketiga ini adalah bagaimana kita meneladani kehidupan Yesus Kristus. Kalau disebut mengikut Yesus ini adalah bagaimana kita meneladani ketaatan Yesus Kristus. Kalau disebut mengikut Yesus adalah bagaimana kita mengikuti jejak rekam daripada kehidupan Tuhan Yesus Kristus semasa dia hidup di tengah-tengah dunia, yaitu dia mampu mengampuni, dia mampu memberkati, dan dia mampu mengasihi, bahkan mengasihi musuh sekalipun amang dan inang. Kenapa kita harus mengasihi musuh? Karena memang Tuhan berfirman lewat Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itulah yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 17. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, tadi kita mengatakan bahwa syarat yang ketiga adalah mengikut Yesus, yang berarti mengikuti jejak langkah Kristus. Kemanapun kita berjalan, tentu kita harus mengikuti teladan yang sudah diwariskan oleh Kristus dan ketaatan yang sudah diwariskan oleh Kristus kepada kita saat ini, supaya kita menjadi Kristen yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, memang ada beberapa lagi pemaparan firman Tuhan ini kepada kita, tetapi kita hanya memfokuskan topik minggu hari ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Tentu dalam firman Tuhan hari ini hendak mengatakan alangkah beratnya memang untuk mengikut Yesus, ya. Alangkah beratnya memang untuk mengikut Yesus. Tetapi melalui nats firman Tuhan hari ini, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mengikuti Dia, maka kita terbebas dari penderitaan, terbebas dari permasalahan. Tetapi yang mau dikatakan dengan firman Tuhan hari ini, bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka satu ayat lagi yang perlu kita ingat dari firman Tuhan hari ini, bahwa kalaupun kita harus menderita di tengah-tengah dunia ini, hadapilah dengan sebuah kehormatan, hadapilah dengan kesabaran, hadapilah dengan tekun. Sebab 1 Petrus 3 ayat 14 mengatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Untuk itu janganlah kamu takut apa yang mereka takut, dan janganlah gentar. Selamat menjadi pengikut Kristus
yang sejati. Ketika kita disebut pengikut Kristus yang sejati, kita harus mampu menyangkal diri, kita harus mampu memikul salib, lalu kita harus mengikut Yesus dengan jejak rekam daripada yang sudah diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Demikian juga kepada Anda yang sedang naik siri pada saat ini. Ya, Saudari Estra Monica Borutobing, di tengah-tengah kehidupan yang sedang saudara jalani pada saat ini, jadilah saudara menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang mengatakan tidak kepada dosa, yang mengatakan tidak kepada kegelapan. Dan jadilah saudara menjadi pemikul salib, bersiap menderita bersama Kristus. Kalaupun saudara harus menderita dengan Kristus, itu merupakan sebuah kehormatan yang harus kita jalani. Karena apa? Karena memang pada waktunya kita akan terbebas dari penderitaan tersebut. Dan di dalam firman Tuhan ini, saudari juga diajarkan mengikuti jejak rekam apa yang sudah diwariskan oleh Kristus kepada kita saat ini, yaitu bagaimana pengorbanannya, bagaimana kasihnya, bagaimana dia memberikan ketaatannya kepada Bapa di surga. Seperti itulah ketaatan saudara pada saat ini ketika saudara naik siri di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Kiranya kita semua yang berkumpul di sini, baiklah kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang di dalam syaratnya itu menyangkal diri, memikul salib, dan menjadi pengikut jejak rekam daripada Kristus yang sudah diwariskannya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang sudah Engkau taburkan kepada kami saat ini. Biarlah firman-Mu yang sudah Kau taburkan menjadi remai bagi kehidupan kami, supaya kami Bapa menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang mampu menyangkal diri, dan yang mampu memikul salib, dan yang mampu mengikuti jejak rekam daripada Kristus yang menjadi juru selamat kami. Bapa kami yang di surga, berkatilah kami Bapa, supaya kami bisa mengikuti teladan-Mu. Apa yang sudah Kau wariskan kepada kami siap melakukannya Bapa. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa kepada saudari Estra Borutobing yang pada saat ini dia akan naik siri. Kiranya Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah dia dengarkan selama ini dapat berbuah dan dapat dia lakukan di dalam Kristus Yesus yang menjadi pusat daripada iman kami. Dan juga kami berdoa kepada keluarga Estogatoro Borumanik, keluarga Ajesian bersama 3 orang anak dari WEK 7 yang sudah menerima jemaat penuh ruas nagok. Ya Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, dan kami juga menyambut mereka. Dan di dalam penyambutan kami itu Engkau mengatakan bahwa aku tidak mau kematian orang fasik, tetapi aku mau mereka hidup dan bertobat. Karena itu ya Tuhan, kami menyambut mereka di dalam pertobatannya dan tidak akan mengulangi kembali apa yang sudah dilakukan mereka pada waktu yang lampau. Hari ini juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan saudara Victor Agustinus Pardede dan saudari Priscilla Trifosa saya Citra Boru Nainggolan. Mereka akan berencana menikah pada tanggal 3 September 2022 di Jalan Lurah Cimahi. Kiranya mereka Engkau berkati Tuhan, mulai dari persiapan pernikahannya, baik dari gereja
maupun ke gedung nanti Tuhan, Engkau yang beracara di gereja, Engkau yang beracara di gedung Tuhan. Tetapi Tuhan, kami juga mau mendoakan kebahagiaan mereka, supaya biarlah melalui kebahagiaan mereka itu mereka bisa menjadi rumah tangga yang patut dicontoh, yang patut ditiru di hadapan kami, terlebih di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir di dalam rumah tangga dari Victor Agustinus Pardede dan Priscilla Trifosa saya Citra Boru Nainggola nantinya. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa kepada anggota jemaat-Mu yang sakit. Apakah mereka berada di rumah sakit ataukah mereka berada di dalam pemulihan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa kepada jemaat-Mu yang berulang tahun. Tambahkan umur yang panjang kepada mereka Bapa. Berkati mereka dan biarlah Engkau menguasai kehidupan mereka. Dan juga jemaat-Mu yang merayakan hari pernikahannya di dalam minggu-minggu ini Tuhan. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau yang senantiasa hadir di dalam rumah tangga, dan rumah tangga mereka bisa menjadi berkat bagi kami, berkat bagi keluarga, berkat bagi masyarakat sekitar, bahkan berkat bagi dunia. Kiranya Roh Tuhan yang membimbing mereka. Kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya di minggu-minggu ini Tuhan. Apakah itu persembahan dalam ibadah atau juga sermon Tuhan, atau juga persembahan ucapan syukurnya atau perpuluhan mereka Tuhan, atau juga Tuhan mereka memberikan pelayan bulanan Tuhan, atau ucapan-ucapan syukur yang lain terhadap pembangunan Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melimpahkan berkat-Mu kepada jemaat-Mu saat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Mu yang berlimpah ruah kepada jemaat-Mu, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami tidak lupa mendoakan pembangunan gedung sarana dan prasarana gereja saat ini. Biarlah Engkau yang Tuhan yang hadir di dalam pembangunan gedung sarana prasarana ini. Berkati panitia pembangunan, berkati seluruh parhalado, berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, supaya kami bersehati membangun gedung sarana prasarana-Mu di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini Tuhan, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, masih banyak lagi yang ingin kami minta daripada Tuhan. Tetapi Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami saat ini. Kiranya Engkau mengabulkan permintaan kami saat ini Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan ke depan lewat persembahan pembangunan dan juga ke kantor pusat. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1. Hanya oleh
peneguhan sidi pada saat ini, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 38 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saudari Esra Borutobing supaya maju ke depan. Esra supaya berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disedikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini, karena dia ingin dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik di sorga maupun di dunia, dengarkanlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu dan setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 406 ayat 1. Bersama
Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnyalah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu, bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawabnya, ya, saya mengaku. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawabnya, ya, saya bersedia. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman, kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jawabnya, ya, saya bersedia. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Amanat Estra Boru Tobing. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudara Estra Borutobing yang dikasihi Allah, kini saudari sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kami ditebus dengan harga yang sangat mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudari melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia menuntun saudari untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah saudara kami ini yang sudah diserahkan kepadamu. Peliharalah dia dalam Roh Kudus, teguhkanlah dia di dalam janji yang telah dia ikrarkan. Kuduskanlah Esra di dalam firman-Mu, agar iman dia menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Saudari bisa duduk. Kita lanjutkan acara kita, mari kita bernyanyi. Dari Kidung Jemaat 309 ayat 1 kita bangkit berdiri. Berdoa untuk menyerahkan persembahan